Puji Tuhan, saat ini Tuhan taruh di hati saya untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan dengan tema milikilah pola pikir sebagai warga kerajaan sorga. Ya, milikilah pola pikir sebagai warga kerajaan sorga. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh memahami status kita sebagai warga kerajaan sorga, di mana Tuhan yang menjadi raja di dalam kerajaan sorga ini, dan kita berada sebagai anak-anak Tuhan, kita berada sebagai warga kerajaan sorga yang ada di bumi. Seharusnya kita tidak harus ketakutan dalam menghadapi situasi yang ada di dunia ini, karena Tuhan Yesus Kristus berkuasa di bumi dan juga di sorga. Artinya, kalaupun kita akhirnya dipanggil Tuhan, entah karena sakit, entah karena mungkin sesuatu dan lain hal, akhirnya Tuhan memanggil kita pulang, kita percaya bahwa kita sudah memiliki tempat yang indah di sorga. Sebab itu saya kembali mengajak kita untuk sungguh-sungguh memiliki pola pikir yang benar. Saya percaya kalau kita memiliki pola pikir yang benar, kita sungguh-sungguh menghayati bahwa kita sebagai warga kerajaan sorga, seharusnya hidup kita itu penuh dengan sukacita. Masa warga kerajaan sorga sedih, masa warga kerajaan sorga susah, masa warga kerajaan sorga hidup stres, seharusnya tidak demikian, ya. Kita sudah menjadi warga kerajaan sorga, sebab itu kita harus memiliki pola pikir yang benar. Yang pertama, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan untuk tanamkan dalam pikiran kita dan sungguh-sungguh resapi dengan hati kita bahwa hukuman atas dosa kita itu, ya, hukuman atas dosa kita itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Artinya, kita hidup sebagai orang yang sudah bebas dari penghukuman dosa. Memang benar firman Tuhan katakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upahnya adalah masuk ke alam maut. Benar. Manusia itu karena dosa sudah masuk di alam maut. Dan alam maut itu juga termasuk di dunia ini. Alam maut itu bicara tentang alam di mana tidak ada Tuhan di situ. Kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Karena manusia kan diciptakan sebenarnya tujuannya untuk beranak cucu di Taman Eden, tetapi karena dosa, kita diusir keluar. Jadi posisi kita sudah di luar. Benar, firman Tuhan sudah menyampaikan bahwa kita sudah masuk dalam kerajaan maut ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia rela datang menanggung hukuman dosa kita. Dosa kita yang seharusnya terpisah dengan Tuhan, dosa kita yang seharusnya juga menjadi terkutuk, dan dosa kita yang mengakibatkan kita berada di alam maut sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi bagi kita, umat Kristen, kita harus tanamkan dalam pikiran kita dan harus kita pegang sungguh-sungguh dalam perjalanan hidup kita bahwa kita yang percaya sungguh-sungguh akan pengorbanan Kristus, kita bebas dari penghukuman dosa. Tidak ada lagi kutuk, karena Tuhan Yesus sudah menanggung kutuk ganti kita. Tidak ada lagi kematian yang kekal, karena Tuhan Yesus sudah mati ganti kita dan turun ke dalam alam maut. Sebab itu yang pertama yang harus kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita sungguh-sungguh dimanapun teman-teman berada, di dalam kondisi apapun, situasi negara di mana kita berada, kita harus tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bebas dari penghukuman dosa. Tidak ada lagi penghukuman dosa bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mengambil ilustrasi begini. Kalau kita membuat sebuah kesalahan yang besar, lalu akhirnya divonis hukuman mati. Nah, divonis hukuman mati dengan ya banyak hal yang harus kita jalani. Mungkin kita harus dicambuk, kita mesti dianiaya, akhirnya dihukum mati. Tetapi ada sahabat kita
yang terbaik rela mati ganti kita, dan kita menyaksikan sendiri bagaimana sahabat kita itu mati buat kita. Maka ketika dia menjalani hukuman mati ganti kita, kita bebas. Nah, itu yang dilakukan Tuhan Yesus buat kita. Kita menyadari, Rasul Paulus sungguh-sungguh memahami ini dan menulis kepada jemaat di Roma bahwa tidak ada lagi penghukuman dosa bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi yang pertama yang harus kita tanamkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan sorga, bahwa tidak ada lagi penghukuman dosa bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saya sengaja tidak mau mengajak kita untuk jangan berbuat ini, jangan. Biasanya orang kalau dilarang sesuatu pasti berbuat. Tapi saya ingin ajak kita untuk sungguh-sungguh tanamkan saja di dalam pikiran kita bahwa kita sudah bebas dari penghukuman dosa karena Kristus sudah mati menanggung hukuman dosa. Yang penting adalah bagaimana kita merenungkan pengorbanan Tuhan buat kita. Yang kedua, dosa itu seperti hutang, ya, seperti hutang. Jadi kita sudah, kalau tadi 1 Petrus 2 ayat 24 katakan bahwa Yesus rela mati ganti kita, maka dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata bahwa Tuhan sudah membayar hutang dosa kita lunas. Jadi harus kita tanamkan dalam pikiran kita sebagai warga kerajaan sorga bahwa hutang dosa kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Dengan apa? Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Saya kasih satu ilustrasi. Katakanlah kita punya barang berharga, mungkin juga itu diamond, ya, mungkin itu berlian, lalu kita gadaikan di pegadaian dengan nilainya cukup tinggi, misalnya 10 miliar. Lalu karena bunga berbunga, akhirnya kita tidak bisa membayar. Tetapi ada sahabat kita, saudara kita yang baik, akhirnya ke pegadaian lalu membayar lunas, menebus. Nah, kalau memang kita tidak membayar, tetapi ketika ada sahabat kita yang rela membayar lunas, dia bayar 10 miliar dengan bunganya sekaligus, maka pegadaian tidak punya hak lagi, kan? Pegadaian tidak punya hak lagi atas barang kita. Nah, itu yang dilakukan Yesus bagi kita. Bab itu 1 Korintus 6 ayat 20 katakan bahwa hutang dosa kita lunas. Yang kedua, kita harus tanamkan dalam pikiran kita sebagai warga kerajaan sorga bahwa hutang dosa kita sudah lunas dibayar. Nah, saya kembali tidak ingin mengajak saudara bahwa jangan berbuat dosa. Nah, saya tidak ingin mengucapkan itu karena kalau kita mengatakan jangan-jangan biasanya dilakukan. Yang terbaik adalah kita renungkan bahwa darah Kristus sudah membayar hutang dosa kita lunas. Saya pernah ditanya sama satu panitia di luar daerah, ditanya, Pak Pendeta Yosef, kalau kami undang Bapak ke daerah, kira-kira persembahan kasih berapa ya? Kebetulan di daerah itu ada yang menonton saya. Waktu itu saya mengisi acara mimbar agama Kristen di TVRI. Kalau TVRI kan tersiar sampai ke daerah-daerah, dan biasanya di daerah-daerah itu mereka semacam punya standar gitu ya. Kalau pendeta yang sudah masuk TV, lalu pendeta yang sudah pernah pergi ke Israel, dan mereka juga dengar saya sudah beberapa kali pergi ke Israel, lalu kemudian mereka tanya, Pak Pendeta Yosef, kira-kira kalau kami undang Bapak kira-kira mau hotel bintang berapa ya? Dan kira-kira persembahan kasih berapa ya? Waduh, saya bilang saya tidak pernah menentukan apapun. Saudara tidak kasih saya hotel, saudara ajak saya ke tempat manapun, saya akan pergi. Kenapa? Karena saya sudah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas. Jadi waktu itu panitia bilang, sudah Bapak sebutkan saja berapa kira-kira persembahan kasih, apa yang keinginan Bapak. Saya sempat agak marah juga karena dikejar begitu, dan saya katakan saya tidak pernah begitu, saya tidak pernah Tuhan, karena buat saya pelayanan itu adalah berkat dari Tuhan. Tetapi karena mereka mendesak, akhirnya saya bilang, oke, kalau begitu bayar saya seperti Yesus bayar saya. Dan saya bilang pasti apa yang saya sebutkan saudara tidak bisa lakukan itu. Wah, mereka bingung juga, berapa banyak nih Pendeta Yosef, kita orang daerah nih kaya loh. Saya bilang, bayar saya dengan darah Yesus. Nah, nggak bisa kan? Tuhan Yesus sudah membayar kita lunas. Sebab itu,
Tuhan, hamba Tuhan, teman-teman, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pasang-pasang tarif lah di dalam pelayanan ya. Tuhan sudah membayar lunas, persembahan kasih sudah Tuhan bayar lunas. Tuhan mengutus kita melayani di mana, pergi melayani dengan sukacita, dengan ketulusan hati. Ya, Tuhan tahu bagaimana mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Jadi saya tidak berani, saya sama sekali tidak berani tentukan saya mau melayani di mana, mau di gang becek dimanapun saya akan pergi selama Tuhan masih izinkan saya ada kesempatan untuk pergi, saya pergi. Bahkan kalau diundang keluar luar daerah pun, kalau saya ada cukup dana untuk bisa membiayai sendiri tiket, ya saya tidak akan minta. Ya. Ya, kecuali saya nggak punya, ya saya gimana bisa. Kalau selama di Jakarta ya masih bisa jalan kemanapun, saya tidak akan pernah minta persembahan kasih berapapun. Karena apa? Kita sudah dibayar lunas. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu, bahwa Tuhan sudah membayar lunas hutang dosa kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, akibat dari pengorbanan Kristus bagi kita, kita sudah bebas dari hukuman dosa, kita sudah bebas dari hutang dosa. Maka firman Tuhan di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-23 berkata begini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, ayat yang ke-22 ya, Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang disebut hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua sudah dibebaskan dari hamba hantu, hamba iblis menjadi hamba Tuhan. Jadi kita semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang jadi pendeta, hamba Tuhan yang jadi pengusaha, hamba Tuhan menjadi dokter, hamba Tuhan yang menjadi supir, apapun itu. Jadi keliru kalau saudara menganggap bahwa pendeta itu, hamba Tuhan itu hanya pendeta. Firman Tuhan jelas katakan bahwa setiap orang yang percayakan pengorbanan Kristus, Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal, bahwa status kita adalah hamba Tuhan. Sebab itu saya suka bilang ke jemaat, udahlah biasa aja kalau dalam gereja, nggak usah, itu hamba yang diurapi Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara apa? Nah, kita juga hamba Tuhan harus tahu diri bahwa yang disebut hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, penginjil, atau evangelis ya. Semua orang percaya kepada Kristus yang sudah mati menanggung hukuman dosa kita, kita adalah hamba Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Tanamkan dalam pikiran kita bahwa setiap kita itu hamba Tuhan. Jadi saudara jangan, itu dia hamba Tuhan tuh harus hidup benar lah. Kita juga hamba apa? Hanya ada dua hamba di dunia ini. Hamba Tuhan atau hamba hantu. Saudara mau jadi hamba hantu apa hamba Tuhan? Jadi semua kita ya teman-teman, ada Ibu Popi, hamba Tuhan yang suka masak, Ibu Herni, hamba Tuhan yang suka juga masak, dan juga ada Ibu Mona, Ibu Helen, dan teman-teman semua yang terus setia, Ibu Lili, Ibu MacArthur, ya. Dan semua kita adalah hamba Tuhan dengan bidang masing-masing. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita belum menjadi hamba Tuhan. Tanamkan dalam pikiran kita bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah hamba Tuhan. Nah, kalau kita adalah hamba Tuhan, maka firman Tuhan dalam Roma 6 ayat yang ke-18 juga berkata begini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, itu penting. Bapak Ibu Saudara, kita itu sudah menjadi hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu adalah menghambakan kepada Tuhan. Tuhan itu sumber kebenaran. Kalau hantu itu sumber segala dosa. Kalau saudara masih hidup dalam dosa, berarti saudara menghambakan diri kepada hantu. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita harus menghambakan diri kepada kebenaran. Jadi yang keempat yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, bahwa kita harus fokus menjadi hamba kebenaran. Saya tidak mau ungkit lagi soal jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Nanti saudara akan malah berbuat. Saya lebih fokus untuk pikirkan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan, dan kita menghambakan diri kepada kebenaran, menghambakan diri kepada kasih, menghambakan diri kepada damai sejahtera, ya. Perbuatan-perbuatan yang baik. Kita harus menghambakan diri kepada perbuatan-perbuatan yang baik, supaya kita mencerminkan bagaimana hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi itu harus kita tanamkan dalam pikiran kita, bahwa kita sudah menjadi hamba kebenaran. Lalu apa lagi? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah bebas dari hukuman dosa.
Kedua, kita sudah bebas dari hutang dosa. Ketiga, kita sudah menjadi hamba Tuhan. Keempat, kita sudah menjadi hamba kebenaran. Dan yang kelima, jangan lupa bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita sudah memiliki kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mencurahkan kuasa di dalam diri kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kita dimampukan untuk menghadapi masalah seberat apapun. Filipi 4 ayat 13 bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Memberikan kekuatan, yang memberikan kuasa. Kuasa sebagai anak Tuhan, kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, kuasa itu diberikan kepada setiap orang. Saya suka sering kali katakan bahwa kepada teman-teman hamba Tuhan, kalau kita bikin KKR, biasakan untuk ajak jemaat untuk menggunakan kuasa yang Tuhan berikan. Saya suka mengawati dalam KKR, kok cuma pendeta yang berdoa lalu jemaat maju. Seharusnya tidak begitu. KKR kan kebaktian, kebangunan rohani. Artinya rohani jemaat itu harus dibangun. Dan tujuannya kita menyampaikan firman Tuhan untuk mengajar jemaat untuk berpikir bahwa kita semua punya kuasa. Seharusnya di dalam KKR itu ketika ada orang yang sakit, ya kalau saudara nggak sakit ya tidak usah yang sakit. Nah, jangan cuma pendeta yang pimpin KKR yang berdoa, semuanya harus berdoa. Setiap kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada kuasa Roh Kudus. Dan kuasa yang Tuhan berikan kepada pendeta, penginjil, ya, penatua, sama dengan yang jemaat punya juga. Jadi ini harus kita tanamkan sebagai warga kerajaan surga. Yang disebut warga kerajaan surga kan bukan hanya pendeta, tetapi setiap orang percaya. Di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus. Kuasa Tuhan yang memampukan kita apa? Menang atas setiap masalah apapun. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki pola pikir yang benar tentang ini, kita tidak perlu nangis, tidak perlu sedih ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Kita tidak perlu naik. Kenapa? Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang apa? Roh yang ada dalam diri kita, kuasa yang ada dalam diri kita, lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Wah, luar biasa. Dan kuasa itu diberikan kepada setiap orang percaya. Sebab itu dalam Markus 16 ayat 17 dan 18 dikatakan apa? Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka bisa mengusir setan, mereka bisa mendoakan orang sakit. Jadi kuasa untuk mendoakan orang sakit, kuasa untuk mengusir setan, itu diberikan kepada setiap orang percaya. Saya cukup sedih kalau lihat kondisi saat ini. Orang begitu bergantungnya kepada pendeta. Bapak, Ibu, Saudara, kami yang hamba Tuhan, pendeta ya, kita semua hamba Tuhan ya. Tujuannya untuk apa? Memperlengkapi setiap jemaat supaya memahami bahwa kuasa itu diberikan kepada setiap kita. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada masalah, datang kepada Tuhan, ya. Saudara, ada kuasa kegelapan, tolak dalam nama Tuhan Yesus, karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita bagi setiap orang yang percaya. Dan yang terakhir, yang luar biasa yang kita boleh pahami sebagai anak-anak Tuhan. Saudara tahu, Tuhan Yesus sudah pindahkan kita dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wah, Filipi 3 ayat yang ke-20 katakan bahwa kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ini, kerajaan maut ini, masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab itu, kita harus bangga. Walaupun kita ada di bumi ini, kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Saya tambahkan lagi satu lagi. Saudara tahu apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Yohanes 14 ayat 1? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Karena Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan tempat, supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Luar biasa. Luar biasa umat Kristus. Makanya dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, apa yang Paulus katakan? Aku ingin saudara memahami untuk orang-orang yang meninggal dalam Tuhan. Karena orang-orang yang meninggal dalam Tuhan Yesus, mereka dikumpulkan bersama Tuhan Yesus. Yang kita tahu setiap tahun kan kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus surga. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika meninggal, dia langsung dikumpulkan bersama Bapa di surga. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi, ya lengkaplah ya, 7 hal yang harus kita
benar-benar tanamkan dalam pikiran kita sebagai warga kerajaan surga. Dan saya sangat yakin dan percaya kalau Bapak Ibu Saudara tanamkan ini dalam pikiran saudara dan hayati dalam hati, maka kita akan enjoy dengan hidup ini. Yang pertama, ingat, yang harus tanamkan dalam pikiran dan hati kita, kita sudah dibebaskan dari penghukuman dosa. Ya, Roma 8 ayat yang pertama. Yang kedua, kita sudah bebas dari hutang dosa. Ya, dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, hutang dosa kita lunas. Yang ketiga, kita sudah menjadi hamba Tuhan. Ya, sudah menjadi hamba Tuhan. Roma 6 ayatnya yang ke-22. Semua orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah hamba Tuhan. Yang keempat, kita sudah menjadi hamba kebenaran. Menghambakan diri kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Filipi 4 ayat 8 dan 9, pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia. Karena di dalam Roma 6 ayat 18 katakan bahwa kita sudah menjadi hamba kebenaran. Dan yang kelima, jangan lupa, wah, luar biasa. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan, kita diberi kuasa Roh Kudus. Kuasa yang memampukan kita menang atas setiap masalah apapun. Saya garis bawahi, menang atas setiap masalah apapun pasti dapat diselesaikan bersama Tuhan. Karena Roh Kudus itu tidak jauh dari kita. Kuasa Tuhan ada dalam diri kita dan menolong kita. Bahkan kuasa itu pun akan memampukan kita mengusir kuasa kegelapan. Jadi yang dimampukan untuk mengusir setan, menolak orang sakit bukan hanya pendeta. Setiap orang percaya, mau apapun status Bapak Ibu Saudara, menjadi penatua, diaken atau jemaat biasa, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita punya kuasa. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menang atas setiap masalah dan bahkan menang atas kuasa iblis. Dan yang ke-6, luar biasa, Tuhan sudah menebus kita dan sudah memindahkan kita dari kerajaan maut, kerajaan kegelapan, masuk ke dalam kerajaan sorga. Kolose 1 ayat yang ke-13 katakan bahwa Tuhan sudah pindahkan kita dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kembali diteguhkan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20 bahwa sesungguhnya kewargaan kita adalah kewargaan surga. Masih di bumi saja sudah punya warga kerajaan surga. Dan terakhir, yang ke-7, sempurna, perfect. Tuhan berjanji dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3, Tuhan pergi ke surga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tapi jangan buru-buru meninggal lah ya. Kita masih banyak jiwa-jiwa yang perlu dilayani. Tapi tenang aja, baik hidup kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah punya tempat yang indah di surga. Kalau kita buru-buru sekarang, jangan-jangan tempat kita belum jadi. Tapi saya percaya bahwa tempat kita pasti sudah jadi. Tuhan sudah sediakan tempat yang indah bagi kita di surga. Sebab itu, kita harus tanamkan ini dalam pikiran kita. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saya ada satu quote yang sebenarnya nanti saya tulis ya di dalam chatting. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ya. Nanti baca, dan saya ingin supaya ini kita tanamkan ini di dalam diri kita ya. Baik, kita akan naikkan sebuah pujian sebelum kita akan tutup, dan saya akan doa berkat buat teman-teman. Sebuah pujian yang indah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Jangan pernah putus asa dengan masalah seberat apapun, karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar dari masalah apapun. Kembalilah dengan keyakinan iman dalam kehidupan kita. Apapun tantangan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, jangan takut. Ada Tuhan menyertai kita. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, anak-anak cucumu. Tuhan menyembuhkan sakitmu. Tuhan memulihkan pergumulan hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepadamu damai sejahtera dan kelimpahan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu hari Jumat jam 8 malam.